Di balik pintu sebuah klinik kemanusiaan, Kahyang melihat kebenaran paling keji. Seorang perempuan dibius hidup-hidup, lalu diiris perutnya tanpa belas kasihan. Sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar TKW. Ia adalah titisan Laut Selatan yang ditakdirkan membongkar jaringan gelap perdagangan organ manusia. Dan ini baru permulaan, mari kita simak kisah lengkapnya. Kahyang, seorang gadis berusia 23 tahun dari Cilacap, Jawa Tengah, hidup dalam kemiskinan bersama ibunya yang buta dan adik lelakinya yang selalu sakit-sakitan. Demi mengubah nasib dan menyambung hidup keluarganya, Kahyang memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, TKW. Meskipun sang ibu sempat menolak dengan berat hati, Kahyang tetap melangkah pergi setelah mendapat tawaran dari sebuah agen penyalur tenaga kerja yang menjanjikan gaji besar dan pekerjaan yang ringan di Kamboja. Hari keberangkatannya terasa ganjil. Langit tiba-tiba menjadi kelabu, dan ombak di Laut Selatan yang biasanya tenang berubah menggulung keras, seolah memanggil namanya. Saat hendak berpamitan, sang ibu memberikan sebuah gelang hijau dengan ukiran pusaran ombak. Ini warisan dari almarhum nenekmu, dari Laut Selatan. Jangan pernah lepas gelang ini, nak. Dalam darahmu mengalir sesuatu yang lebih besar dari yang kau tahu. Bisik sang ibu dengan air mata mengalir di pipinya. Kahyang tak sepenuhnya mengerti, tapi ia menghormati pesan ibunya. Gelang itu kini melingkar di pergelangan tangannya. Dingin seperti air laut meski cuaca panas menyengat. Sesampainya di Phnom Penh, Kamboja, Kahyang disambut agen lokal dan langsung dibawa ke rumah majikan kaya di pinggiran kota. Di sana, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga bersama dua pekerja migran lain yang tampak pucat dan pendiam. Beberapa malam pertama berjalan normal, namun pada malam keempat, Kahyang mulai mendengar suara-suara aneh dari bawah rumah. Tangisan lemah anak kecil, bisikan doa dalam bahasa asing yang terdengar seperti permohonan tolong. Kahyang mencoba bertanya pada rekan serumah, namun mereka hanya diam dan melarangnya ikut campur. Suatu malam saat hujan deras, suara itu semakin jelas, seolah berada tepat di bawah lantainya. Dengan keberanian yang tumbuh dari ketakutan, Kahyang mengendap keluar kamar dan menempelkan telinganya ke lantai kayu. Tubuhnya langsung gemetar ketika mendengar suara seorang perempuan muda memohon, mereka akan ambil jantungku malam ini." Kahyang terjatuh mundur. Napasnya tercekat, matanya berkaca-kaca, tapi hatinya justru membara oleh kemarahan. Malam itu, ia bermimpi berada di tengah laut. Di hadapannya berdiri sosok perempuan cantik berpakaian kebaya hijau dan mahkota kerang laut. "Kau bukan gadis biasa, Kahyang. Darahku mengalir dalam nadimu. Kau telah dipilih bukan untuk melayani, tapi untuk menyelamatkan. Ikuti suaramu, kebenaran menunggumu," kata sosok itu lembut. Kahyang terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Gelang hijau di pergelangannya memancarkan cahaya samar. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia sadar bahwa kepergiannya ke Kamboja bukan sekadar untuk bekerja, tapi untuk mengungkap sesuatu yang jauh lebih kelam dan berbahaya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menjadi. Mimpi tentang laut dan suara arwah korban kian sering menghampirinya, berbisik di telinganya saat ia bekerja. Gelang hijau itu kerap memanas saat melewati sudut-sudut tertentu di rumah majikan. Naluri Kahyang berkata, ada sesuatu yang busuk tersembunyi di balik kemewahan rumah itu. Suatu siang, sang majikan mengajaknya mengantar makanan ke sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Untuk relawan kemanusiaan, katanya. Tapi begitu sampai, Kahyang merasakan hawa yang aneh, seperti ratusan tatapan kosong mengawasinya dari balik dinding. Di dalam bangunan itu, Kahyang melihat sekelompok orang, wajah pucat, tubuh kurus, mata kosong, tampak seperti pasien migran. Namun tak ada suara keluhan, bau obat, atau kehidupan. Hanya dengungan mesin yang menyeramkan, seperti mesin pemotong daging. Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda setengah sadar di kursi roda, berbisik lirih saat Kahyang lewat, "Lari, jangan tunggu malam." Malam itu, Kahyang bermeditasi di tepi jendela sambil memegang gelang hijau. Laut hadir dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia melihat dimensi lain. Aura orang-orang, bisikan dari dunia tak kasat mata. Ia melihat bayangan gelap menyelimuti majikannya, dan di balik senyum manis para relawan, tersembunyi darah,
jeritan, dan operasi ilegal. Keesokan harinya, Kahiyang pura-pura sakit dan meminta diantar ke klinik yang pernah ia kunjungi. Ia sengaja menyamar untuk menyelidiki lebih dalam. Di sebuah kamar steril, dengan alat-alat bedah berkarat di dinding dan ember berisi cairan merah pekat di sudut, dua pria berjas masuk membawa suntikan. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, gelang hijau Kahiyang bersinar terang. Instingnya memuncak. Dengan satu gerakan cepat, Kahiyang menghindar dan bersembunyi di balik lemari alat-alat bedah. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Kahiyang menyaksikan pemandangan mengerikan. Seorang korban dibawa masuk dan dibius dengan kejam. Tubuh perempuan itu menjadi kaku, dan dalam hitungan menit, seorang dokter mulai mengiris perutnya tanpa sedikit pun rasa iba. Kahiyang hampir muntah melihat kejadian itu. Namun ia berhasil merekam semuanya dengan ponselnya secara diam-diam. Setelah itu, Kahiyang perlahan keluar ruangan dan pura-pura pingsan agar bisa ditinggal sendiri di lorong. Ketika situasi dirasa aman, ia pun melarikan diri keluar melalui jendela toilet. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar keras. Ia tahu baru saja menyaksikan kenyataan paling mengerikan di balik sindikat yang menyamar sebagai klinik kemanusiaan. Namun, Kahiyang juga sadar satu hal, ini baru permulaan. Sebagai titisan sang ratu pantai selatan, ia tidak bisa mundur. Setelah berhasil keluar dari klinik horor itu, Kahiyang bersembunyi di sebuah kuil tua yang ia temukan berkat petunjuk seorang pembersih jalan. Orang itu diam-diam memberi tanda dengan menggambar simbol ombak di pasir. Kuil itu sunyi dan hanya dijaga seorang biksu tua yang seolah sudah menantikan kedatangannya. "Kau anak dari Laut Selatan," ucap biksu itu tanpa Kahiyang perlu bercerita sedikit pun. "Kau tidak sendiri." Di kuil itu, Kahiyang mulai menyusun langkah. Ia menyamar sebagai relawan dari LSM palsu untuk menyusup ke jaringan rumah singgah dan gudang sindikat. Berbekal kemampuan spiritual yang makin tajam dan rekaman video klinik, Kahiyang mulai menandai siapa saja yang terlibat. Ia menemukan bahwa sindikat ini memiliki jaringan luas, mulai dari aparat lokal, dokter bayaran, hingga pemilik rumah penampungan migran. Yang paling mengejutkan, salah satu rekannya sesama TKW, Sari, perempuan yang dulu terlihat pendiam dan sering ketakutan, ternyata kaki tangan sindikat. Sari sudah menjadi mata-mata sejak awal dan bertugas mengawasi pekerja migran baru yang cocok dijadikan korban. Kahiyang hampir tak percaya saat mendengar langsung dari Sari, yang dalam keadaan setengah sadar, mengungkapkan alasan kelamnya. Setelah Kahiyang menyentuh dahinya, ia melihat penglihatan masa lalu Sari. "Mereka bilang kalau aku tak ikut, adikku di Indonesia akan diculik," liris Sari sambil menangis. Kahiyang tak menghakimi. Ia tahu Sari bukan pelaku utama, melainkan korban sistem tekanan dan ancaman. Berbekal strategi itu, Kahiyang berpura-pura bergabung dan meminta Sari membawanya ke markas pusat, tempat semua korban dikumpulkan sebelum dikirim ke pasar gelap organ manusia di luar negeri. Dengan bantuan Chen, seorang teknisi komputer Kamboja yang juga kehilangan adik perempuan dalam kasus serupa, Kahiyang berhasil meretas sebagian data jaringan sindikat. Mereka menemukan nama-nama korban, dokter yang terlibat, hingga jalur pengiriman organ ke berbagai negara. Namun, ketika hendak mengirim data ke pihak berwenang, pengkhianatan terjadi. Salah satu relawan yang mereka percaya ternyata agen ganda sindikat. Ia membakar sebagian kuil dan menyebarkan kabar bahwa Kahiyang adalah penyihir Indonesia yang ingin membuat kekacauan. Pihak berwenang lokal pun memburunya, menjadikan Kahiyang buronan. Dalam pelarian itu, kekuatan Kahiyang benar-benar bangkit. Saat bersembunyi di hutan dekat sungai, ia dirasuki kekuatan leluhur Laut Selatan. Dalam mimpinya, ia berada di dasar laut, dikelilingi mahkota laut dan pusaran air berwarna hijau zamrud. Suara sang ratu berkata, "Kini saatnya kau menjadi gelombang. Jangan hanya menyusup, Kahiyang, engkau adalah badai." Kahiyang bangkit. Ia bukan lagi TKW ketakutan, tapi titisan yang membawa misi besar, menghancurkan sindikat hingga ke akar-akarnya. Setelah kuil tempatnya berlindung dibakar, Kahiyang sadar ini bukan sekadar misi rahasia, ini adalah perang. Dibantu Chen dan beberapa warga lokal yang juga kehilangan keluarganya, Kahiyang mulai menyusun serangan balasan. Mereka menargetkan pelabuhan kecil yang menjadi titik pengiriman organ tubuh secara ilegal lewat kontainer es.
Malam itu, Kahiyang berdiri di tepi dermaga mengenakan jubah hitam dengan lambang ombak hijau di dada. Gelang warisan ibunya bersinar seperti bara api hijau, dan udara dingin berhembus meski malam tenang. Laut di depannya bergolak perlahan. Ini bukan hanya darah para korban, bisiknya lirih. Ini panggilan para arwah. Gelombang laut mulai menghantam pelabuhan dengan kekuatan aneh. Air menyusup ke lorong-lorong dermaga bagaikan tangan-tangan roh yang mencari balas. Kontainer berisi organ ilegal terlempar dan terbuka, memperlihatkan potongan tubuh manusia yang dicuri secara keji. Orang-orang sindikat yang menjaga pelabuhan panik dan lari tunggang langgang. Namun beberapa dihantam air laut yang tiba-tiba naik seperti tsunami kecil. Dalam kekacauan itu, Kahiyang dan pasukannya menyusup masuk ke markas utama, sebuah gedung tinggi yang digunakan sebagai kantor kesehatan dan tempat rehabilitasi migran secara ilegal. Kahiyang datang bukan hanya membawa amarah, tapi juga bukti lengkap, rekaman video pasien dan nama-nama jaringan yang berhasil mereka bongkar bersama Chen. Namun ketika mereka memasuki gedung itu, kengerian sesungguhnya mulai terungkap di lantai 2. Mereka menapaki lorong-lorong panjang bercat putih yang basah oleh darah, bau formalin dan daging yang membusuk menusuk hidung. Di beberapa ruangan, terlihat tempat tidur dengan tubuh-tubuh yang dibungkus kain putih, namun tidak semuanya utuh. Di satu ruangan, mereka menemukan seorang anak kecil dengan mata terbuka, jantungnya hilang. Chen muntah, sementara Kahiyang berlutut, memejamkan mata. Tangisan tak mampu keluar dari bibirnya, yang ada hanyalah rasa nyeri luar biasa yang merambat ke gelang hijau di pergelangan tangannya. Cahaya dari gelang itu perlahan menyebar ke seluruh dinding. Satu persatu kamera CCTV meledak, diikuti oleh munculnya api kecil yang merambat dari setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, sosok wanita parubaya asal Eropa muncul di ujung koridor. Dia adalah pemimpin sindikat yang dikenal sebagai Ibu Medis, penghubung utama jaringan pasar gelap organ internasional. Di tangannya terangkat pisau bedah panjang, bersih dan mengilap. "Aku tahu siapa kamu," ucap wanita itu dengan senyum licik. "Anak dari Laut Selatan. Tapi kamu tidak akan bisa menghentikan sistem sebesar ini sendirian." Kahiyang menatap balik, mata yang mulai bersinar hijau zamrud. "Aku tidak sendiri. Laut bersamaku. Mereka yang kau bunuh kini menjadi ombak dalam darahku." Pertarungan pun dimulai. Pisau bedah berkilau melawan kekuatan gaib Laut Selatan. Duel itu terjadi bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di alam spiritual. Pisau yang digunakan Ibu Medis bukanlah alat biasa. Ia disucikan dengan darah para gadis perawan korban awal sindikat tersebut. Dengan gerakan cepat dan mematikan, wanita itu menyerang Kahiyang berkali-kali. Kahiyang menghindar, menahan amarah agar tidak lepas kendali. Namun, setiap luka kecil yang Kahiyang terima justru membangkitkan kekuatannya. Darahnya menetes ke lantai, berubah menjadi air laut yang mengikis keramik steril rumah sakit menjadi lumut dan pasir. Di belakang Kahiyang muncul sosok megah Nyi Roro Kidul, dengan mahkota emas laut dan rambut menjuntai seperti ombak badai. "Jangan bunuh dengan amarah, hukum dengan keadilan laut," bisik sang ratu. Dengan satu serangan spiritual dari gelangnya, Kahiyang menciptakan pusaran air yang mengikat Ibu Medis. Wanita itu menjerit, berusaha melawan, tapi kekuatan arwah para korban menjerat tubuhnya. Dalam detik-detik terakhir, Ibu Medis melihat wajah-wajah anak yang selama ini dikorbankan. Mata mereka tidak menangis, tapi menghakimi. Kahiyang tidak membunuhnya. Ia menyerahkan tubuh Ibu Medis ke kekuatan arwah korban, mengunci wanita itu dalam penjara gaib di laut spiritual melalui ritual kuno pesisir selatan. Tubuhnya menghilang, bukan mati, tetapi dikurung selamanya di dasar laut, tempat arwah korban bisa melihatnya setiap hari. Setelah itu, Kahiyang dan timnya membawa bukti lengkap ke kedutaan besar. Tekanan media internasional dan organisasi HAM memaksa pemerintah Kamboja bertindak. Dalam waktu sebulan, operasi sindikat runtuh. Negara-negara yang terlibat saling tuduh dan penyelidikan besar-besaran dilaksanakan. Kahiyang menolak segala penghargaan dan tawaran menjadi simbol perlawanan. Ia memilih pulang ke Indonesia, tinggal di desa kecil pesisir selatan Jawa Tengah. Di sana, ia membuka rumah perlindungan bagi para TKW yang baru pulang dan mengalami trauma.
Rumah itu dinamainya Ombak Harapan. Warga desa memanggilnya Mbak Kahiyang, perempuan lautan yang bisa berbicara dengan air dan selalu berdiri di tepi pantai setiap malam bulan purnama. Ia hanya tersenyum saat ditanya, berkata, "Selama ada laut, kejahatan tidak akan pernah bisa bersembunyi selamanya." Dari kejauhan, kadang terlihat sosok wanita bergaun hijau berjalan di atas air, menatapnya dengan bangga. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.